Salam untuk para pecinta otomotif, terutama di bidang modifikasi 4x4, 6x6 untuk kendaraan truk dan bus. Selama ini kita hanya mengetahui kendaraan truk 4x4 ataupun 6x6 setelah selesai produksi. Tanpa mengetahui sejarah pertama lahirnya workshop modifikasi 4x4, 6x6 di Indonesia. Aduh. Halus. Di video ini saya akan sedikit membahas tentang sejarah pertama lahirnya workshop modifikasi 4x4, 6x6 untuk kendaraan truk dan bus di Indonesia. Sebelum berkembang menjadi perusahaan modifikasi 4x4, 6x6 untuk kendaraan truk dan bus, pada awalnya perusahaan ini hanyalah bengkel umum atau yang sering disebut dengan bengkel rumahan yang hanya melayani servis dan tune-up. Singkat cerita, bengkel ini mendapatkan proyek pertamanya atau tantangan pertamanya untuk memodifikasi kendaraan truk dari sistem penggerak 4x2 menjadi 4x4. Kendaraan truk pertama yang dimodifikasi menjadi 4x4 yaitu dari pabrikan Isuzu. Proyek pertama merubah sistem penggerak dari 4x2 menjadi 4x4 untuk kendaraan truk memakan waktu yang cukup lama karena terkendala oleh suku cadang 4x4. Selain suku cadang yang menjadi kendala, kegagalan juga dialami saat menjalani modifikasi 4x4 karena ini adalah salah satu proyek pertama di bidang 4x4 untuk kendaraan truk. Namun kegagalan bukanlah akhir dari segalanya, melainkan awal dari sebuah keberhasilan. Dengan semangat dan tekad yang kuat, akhirnya proyek pertamanya selesai di bidang modifikasi 4x4 untuk kendaraan truk. Namun rasa was-was masih membayangi karena belum dilakukan uji coba atau yang sering disebut dengan test drive untuk menentukan hasil dari modifikasi 4x4. Setelah selesai dilakukan uji coba dan mendapatkan hasil yang sempurna, disinilah awal dari keberhasilan. Tujuan dari proyek pertama ini adalah untuk memenuhi kebutuhan alat transportasi di pertambangan. Berita keberhasilan ini menyebar luas sehingga proyek yang masuk bukan hanya dari pabrikan Isuzu. Dari pabrikan lain juga ikut serta dalam proyek modifikasi 4x4 untuk kendaraan truk seperti dari Mitsubishi, Nissan, Hino, dan masih banyak yang lainnya. Itulah sejarah singkat pertama lahirnya workshop modifikasi 4x4, 6x6 untuk kendaraan truk dan bus di Indonesia yang masih beroperasi sampai sekarang. Lebih dari 20 tahun perusahaan ini bergerak di bidang modifikasi 4x4, 6x6 kendaraan truk dan bus untuk Aduh. Halus. Bulan ini dah, anggur daya, hari kiranya. bongkaran total pada bagian kaki-kaki mulai dari depan sampai ke belakang. Meskipun dilakukan perubahan total pada bagian kaki-kaki, namun tidak merubah jarak sumbu roda antara roda depan dan roda belakang. Untuk ketinggian kendaraan ada penambahan sekitar 20 cm.
Perubahan pada sistem penggerak dari 6x4 menjadi 6x6 agar kendaraan lebih tangguh saat melewati lintasan berlumpur. Untuk panjang sasis tidak ada perubahan, yang masih mengusung panjang keseluruhan yaitu 8.600 mm atau 8 meter lebih. Untuk kapasitas tangki BBM yaitu 200 liter. Hino 500 Euro 4 FM 280 JD dibekali dengan model mesin 4 langkah 6 silinder dengan isi silinder yaitu 7.600 cc. Proses pemotongan plat untuk bracket transfer case. Dalam modifikasi 6x6 ada penambahan transfer case pada bagian tengah. Fungsi dari transfer case yaitu untuk membagi putaran. Putaran dari transmisi akan dihubungkan ke transfer case. Dari transfer case akan dihubungkan ke axle depan dan axle belakang. Bracket penopang transfer case didesain menggunakan mounting untuk menahan atau meredam getaran. Terus? Hah? Sit. Isi kurang. Nah, hop. Mantul. Nissan Quester CWE 280 Euro 5 merupakan kendaraan yang dibekali dengan sistem penggerak 6x4. Namun pada kali ini Nissan Quester akan melakukan perubahan pada sistem penggerak yaitu menjadi 6x6. Kendaraan ini akan digunakan untuk melewati lintasan yang berat seperti lintasan berlumpur dan bergelombang. Nissan Quester CWE 280 Euro 5 dibekali dengan mesin 7.700 cc dan menghasilkan output maksimum yaitu 280 HP. Panjang keseluruhan sasis Nissan Quester mencapai 12 meter dan volume tangki BBM mencapai 315 liter. Dengan daya angkut berat kotor mencapai 26.000 kg. Dalam modifikasi 6x6, meskipun perubahan total pada bagian kaki-kaki dan sistem penggerak, namun tidak merubah jarak sumbu roda antara roda depan dan roda belakang. Untuk ketinggian kendaraan ada perubahan. Dalam modifikasi 6x6 ada penambahan ketinggian sekitar 21 cm dari ukuran standar ketinggian kendaraan Nissan Quester. Setelah selesai modifikasi 6x6 akan dilakukan test drive untuk menentukan hasil dari modifikasi 6x6.
Mitsubishi Vector X FN 62 sudah selesai modifikasi, sudah selesai pengetesan. Tadi pagi masuk 2 unit Hino 500 FM 280 JD sudah dalam proses pembongkaran untuk modifikasi 6x6. Ini unit Vector X sudah selesai modifikasi 6x6. Untuk axle depan, ini tampilan depan pada bagian axle depan Vector X. Untuk ban sudah diganti, khusus untuk ban pacu lintasan berlumpur. Untuk propeller terbagi menjadi 2, dari transfer case ke axle depan terbagi menjadi 2 untuk propeller. Untuk belakang propeller shaft lebih pendek. Penambahan ketinggian, kalau kita lihat ini, coba kita lihat dari transfer case. Untuk sistem pengoperasian 6x6 otomatis memakai angin. Untuk mengatur percepatan high, neutral, low masih manual memakai kabel PTO. Untuk mengaktifkan 6x6 otomatis. Penambahan ketinggian menggunakan besi balok ya. Ini desain pada transfer case menggunakan mounting untuk menahan getaran atau meredam getaran. Kalau kita lihat ke dalam kabin, ini ke dalam kabin memang agak tinggi, susah agak naiknya ya. Kalau pada Vector X ini satu tuas untuk mengatur percepatan, yaitu high, neutral, low, dan untuk mengaktifkan 6x6 ada pada tombol ini. Otomatis langsung on. Ketika 6x6 aktif, lampu kontrol akan menyala. Vector X mantap, lebih tinggi.